Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 18 April 2022, hari Senin dalam Oktav Paskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, istilah berpolitik kadang-kadang dikaitkan dengan orang yang ingin mempengaruhi pandangan publik sesuai kepentingannya sendiri. Kebutuhan masyarakat akan informasi juga sering dibelokkan oleh oknum tertentu yang punya maksud jahat. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, orang bisa menilai kebenaran sebuah cerita. Sementara berita bohong bertumbuh dari perhitungan untung rugi, bukan dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berita bohong bagaikan korupsi yang merongrong kehidupan, yang mengandalkan diri pada kekuatan diri, pada kekuatan uang dan negosiasi kepentingan pribadi. Bukannya mendorong orang untuk membebaskan diri dari rasa takut dan kemudian menyembah Tuhan. Berita bohong malah mengajak orang untuk tunduk pada rasa takut dan kemudian menggantungkan diri pada kekuatan uang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika menampakkan diri kepada para murid, Yesus yang bangkit berpesan supaya mereka pergi ke Galilea. Galilea berbeda dengan Yerusalem, adalah titik Yesus berkarya di titik awal panggilan para murid. Kembali ke Galilea berarti kembali kepada apa yang sejak semula merupakan misi Yesus, yakni membangun kerajaan Allah. Perbuatan para imam kepala dan tua-tua di Yerusalem yang berusaha menyebarkan cerita bohong tentang para murid Yesus akan terbukti sia-sia. Kelak, Petrus dan ke-11 rasul tanpa gentar mewartakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Yesus. Petrus mengatakan dengan berani, "Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi."
peristiwa kebangkitan Yesus tidak dapat dikuburkan, lebih-lebih karena Dia yang bangkit menampakkan diri dan hadir kepada orang banyak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang diombang-ambingkan berbagai informasi. Dalam situasi itu, kesaksian iman kita harus tetap nyata dan tidak perlu dilebih-lebihkan. Kita selalu bisa mulai dengan pengalaman iman kita masing-masing berjumpa dan diselamatkan Kristus. Melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, kita pun diminta untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang seperti perempuan yang berjumpa dengan Yesus. Dalam kebangkitan Yesus, Allah telah menunjukkan cintanya kepada kita. Dalam kebangkitan, hidup iman kita diperbaharui. Keraguan dan ketidakpercayaan diganti dengan keyakinan dan jaminan bahwa Allah senantiasa menepati janjinya. Kabar gembira bukanlah berita bohong. Pengikut Kristus mesti belajar mendengarkan dengan seksama untuk membedakan kabar gembira dari berita bohong. Kabar gembira menyuburkan iman, mengikis rasa takut, dan mendorong hati untuk secara spontan bersujud menyembah Tuhan. Sementara itu, berita bohong membekukan hati, mengajak berlindung pada kekuasaan uang, serta menggembungkan gengsi pribadi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau selalu menambah umat-Mu dengan anggota baru. Semoga kami, hamba-hamba-Mu ini, hidup sesuai dengan sakramen baptis yang telah kami terima dalam iman. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.